Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian minggu pagi Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasihin, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati para orang tua daripada saudara-saudara saya, dan juga yang saya hormati pimpinan Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasihin, Saudara Muhammad Najir, matallahu fi tuli hayati. Marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di pagi ini kita bisa menghadiri pengajian kita yang biasa kita laksanakan di minggu pagi ini. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah kita untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya pada pagi ini, umumnya bagi umat baginda Rasul, mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma'nya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita mulai pengajian kita. Kita buka halaman 8, kemudian baris 5 dari bawah. 5. Wa ra'aitu rajulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allim rahimakumullah wa nafa'ana ulumuhum fi dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu, dan aku melihat rajulan, kepada salah seorang min ummati, daripada umatku, qadih tawasyabhu, sungguh telah menakutkan kepada itu rajul malaikatul azab, malaikat azab, faja'athu, maka mendatangilah kepada itu si rajul, salatuhu, salatnya itu rajul, fakhalasathu, maka menyelamatkan itu salat kepada itu si rajul. Wa ra'aitu, dan aku melihat rajulan, kepada salah seorang min ummati, daripada umatku, yalhasu,
bahasa itu Korea sama juga menjulur. Kalau tidak menjulur ya. Ya, yalhasu menjulur itu rajul aksan dengan haus ulama jaa ketika datang itu rajul ila haudin kepada telaga lam yasulhu tidak sampai itu rajul kepada itu telaga minal jihami daripada berdesakan faja'ahu maka mendatangi kepada itu rajul siyamuhu puasanya itu rajul pasaqahu maka memberikan minuman itu telaga kepada itu rajul. Baiklah hadirin, mari kita simak masih keterangan menjelaskan tentang di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa haliyah atau tingkah salah seorang yang ada di dalam kubur setelah mati. Maka dibuatlah oleh Nabi di dalam satu hadis ini. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadikan satu ibrah, untuk menjadikan satu nasihat, untuk menjadikan satu tazkirah kepada umat-umat Rasul yang masih hidup. Jadi Rasulullah bisa melihat ya, keadaan-keadaan manusia yang sudah ada di alam kubur. Contohnya, di ketika baginda Rasulullah pulang dari mana? Dari Taif bersama sahabat. Beliau melewati satu kuburan, ya, di mana di dalam kuburan itu sedang disiksa, ya, sedang disiksa oleh malaikat. Sehingga beliau nanya kepada sahabat, apakah kamu mendengar? Apakah kamu tahu? Ya, kita melewati kuburan ini, di dalam kuburan lagi ada salah seorang yang lagi disiksa menjerit-jerit. Ya. Sahabat jawab, tidak tahu ya Rasul. Ya. Maka Rasulullah menceritakan, ini kuburan yang kita lewati, di dalam kuburnya yang lagi disiksa oleh Allah dengan sebab satu dosa. Apa dosanya? Sewaktu dia hidup di dunia, kalau umpama dia habis buang air, nggak pernah cebok, ya, nggak pernah apa tuh bersuci. Ya. Jadi ini yang menjadikan penyebab mayat ini sedang disiksa oleh Allah. Rasul tahu. Ya. Makanya kalau kita tahu lewat kuburan orang, ya, kalau kita tahu tuh, ya, oh, itu mungkin banyak tingkahnya masing-masing itu lagi ini apa, ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa, ya, apakah bisa
orang semacam orang semacam kita melihat haliah keadaan orang yang sudah meninggal. Bisa aja ya, kecuali orang-orang yang memang sudah tertentu, orang-orang yang sudah mukasyafah, orang-orang yang sudah mujahadah kepada Allah, dia bisa melihat keadaan itu mayit setelah dikubur. Makanya di dalam kitab Irsyad itu di situ banyak cerita-cerita ulama tentang keadaan-keadaan orang yang sudah meninggal. Ya. Bagaimana caranya? Di situ dijelaskan. Di antaranya adalah kita harus punya wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu ini haliah tingkah orang yang mati sekarang. Ya. Apa melalui langsung dengan mata penglihatannya, ataukah dengan cara dia bermimpi? Makanya banyak tuh ya, di situ ada kaul-kaul ulama menceritakan orang-orang yang lagi disiksa di alam kubur dan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari kubur. Itu. Jadi tak kelihatan tuh, kelihatan. Ini orang ini mendapatkan nikmat, apakah ini orang mendapatkan azab, akan kelihatan, ya, akan kelihatan. Ataukah secara melalui mimpi, atau mungkin secara langsung dia akan diperlihatkan oleh Allah. Itu khusus, ya, khusus orang-orang yang sudah betul-betul ya apanya diberikan satu kelebihan oleh Allah, yaitu yang disebut dengan orang yang mempunyai ilmu kasyaf, ya, ilmu tembus. Itu di antaranya adalah para nabi, para sahabat, para aulia Allah, para ulama-ulama itu bisa melihat tentang keadaan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, maka di dalam hadis ini ya, Rasulullah menceritakan tentang haliah umat Rasulullah yang lagi disiksa atau mendapatkan umat. Contoh lain. Di ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, kan begitu, ya. Rasulullah di ketika Isra wal Mi'raj, sebelum dia sampai ke mana tuh? Sampai ke Sidratul Muntaha, kan Rasulullah di perjalanannya diperlihatkan oleh Allah dengan beberapa golongan umat baginda Rasulullah yang sedang mendapatkan beberapa siksaan. Di antaranya di kisah Isra Mi'raj itu di dalam kitab Dardir ada di mana Rasulullah melihat satu kelompok umat yang lagi motongin lidah, gunting lidah, ya sendiri, ya itu gunting nggak ada, itu gunting sendiri potong lidah, ya potong lidah. Sehingga Rasulullah melihat, ketika melihat Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, waman minhum, siapakah itu orang golongan yang lagi sedang mengguntingi lidah? Ya. Apa jawab malaikat Jibril? Ini Rasulullah nanya, ya. Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, bukan artinya Nabi nggak tahu. Bukan Nabi nggak tahu, bukan. Ya. Bukan Nabi nggak tahu kenapa ini golongan ini sedang mengguntingi lidahnya, bukan Rasul nggak tahu. Ya, sebab Rasul itu kan disebutnya adalah bahlul ulum, di mana Rasul itu segala ilmu, ya lautan ilmu itu ada di baginda Rasul. Nah, kenapa Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril? Ini merupakan satu pendidikan, pelajaran kepada kita, ya. Apabila kita diberikan pengetahuan oleh Allah yang tinggi,
ilmu yang tinggi, ilmu yang sempurna agar kita jangan sombong. Rasul aja yang tahu masih nanya apa malaikat Jibril. Ya Jibril, waman minhum, wa minhum. Siapa itu mereka? Kata Jibril jawab, ya Rasulullah, itu adalah gambaran daripada umat kamu yang lagi hidupnya suka mengadu domba, suka menggunjing, suka memfitnah orang lain. Begitu ya. Jadi Rasulullah lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah lihat ya. Nah ini sebagai tadi itu sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai nasihat kepada orang yang masih hidup di antara umat baginda Rasul, jangan mempunyai tingkah seperti ini. Ya, sebab nanti akibat baik dan buruknya sesuatu yang dijalankan oleh manusia, khususnya kita, itu akan kembali kepada kita. Wal akibatul amri ilaihi, akibat sesuatu yang kita lakukan sewaktu hidup itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, kejelekan, dosa, maksiat, kezaliman itu pun akan kembali kepada kita. Nah di sini Rasulullah menceritakan, ya, menceritakan tentang beberapa di antara umat baginda Rasulullah yang sudah ada di alam kubur. Nah kemarin tuh, waktu minggu kemarin, waktu sampai mana tuh, baru sampai tentang masalah orang yang diselamatkan di dalam kubur itu dengan sebab wudhunya, dengan sebab wudhu, ya, itu dia akan disiksa oleh Allah, ya, akan disiksa oleh Allah di alam kubur. Ternyata siksaan itu ditolak. Siksaan kubur itu ditolak, dicegah oleh wudhunya orang tersebut. Ternyata ini mayit ini waktu hidupnya dia suka berwudhu. Suka berwudhu berarti suka sholat, ya. Orang berwudhu pasti sholat. Nah kemudian kata Nabi begitu, wa ra'aitu rajulan min ummati qad salatu alaihi al-adabul qabri faja'ahul wudu fa'anqazahu. Akhirnya ini si rajul tidak jadi disiksanya di alam kubur dengan sebab apa? Dengan sebab dia waktu di dunia suka melaksanakan wudu, berarti suka sholat, ya, berarti suka sholat. Selamat tuh, ya, selamat dari siksaan kubur dengan sebab wudunya itu si rajul. Nah kemudian yang selanjutnya, yang kemarin belum rapi itu, apalagi wa ra'aitu rajulan min ummati qad tawassatul jabaniyatu faja'atul malaikah yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala alladzi kana yadhkuruhu wa yusabbihu bihi fid dunya fahlasathu minhum. Nah kemudian kelihatan lagi ama baginda Rasul, di mana Rasul melihat salah satu daripada umatnya itu ketika dia di kuburnya datanglah yang disebut dengan malaikat Jabaniyah, ya, malaikat Jabaniyah. Siapa sih malaikat Jabaniyah itu? Di alam kubur itu ada malaikat Munkar wa Nakir, ya. Malaikat Munkar wa Nakir itu ditugaskan oleh Allah untuk menanya orang yang mati di dalam kubur. Itu tugasnya, ya. Kemudian siapa ini malaikat Jabaniyah, ya? Nah sebagian ulama ada yang mengatakan malaikat Jabaniyah adalah malaikat Munkar wa Nakir, ya. Malaikat Munkar wa Nakir adalah malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah ditugaskan oleh Allah yaitu untuk menyiksa
mayit yang matinya membawa dosa. Ya. Malaikat munkar wa nakir tujuannya, tugasnya adalah untuk menanya orang yang sudah mati. Gitu. Jadi kalau umpama nih pertanyaannya, ya, kita sudah tahu tuh ya, pasti itu mayit itu akan ditanya. Kita semua nih pasti yakin. Ya. Sebab ini keterangan hadis di mana setelah 7 langkah yang menghantarkan ke kubur, 7 langkah, maka datanglah 2 malaikat untuk memeriksa orang yang sudah meninggal. Ya, akan datang itu 2 makhluk Allah yang namanya munkar wa nakir untuk memeriksa orang yang meninggal itu. Makanya kan suka ada ditalkin gitu ya. Ditalkin suka ada. Apabila datang 2 makhluk, janganlah kamu merasa takut. Itu makhluk Allah. Ya. Itu akan nanya. Apa pertanyaannya? Kita tahu dah. Ya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa imam kamu? Apa kiblat kamu? Kemudian saudara kamu? Ya. Itu akan ditanya. Ya. Lulus pertanyaan itu, lulus pertanyaan tersebut, insya Allah itu ada gambaran selamat. Ya. Cuma yang jawabnya itu bukan mulut kita. Yauma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang jawab bukan mulut kita. Ya, bukan lidah kita. Kenapa? Yang jawab bukan lidah kita, karena mulut kita biasanya banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Ya. Ya walaupun umpama nanti orang nggak bisa bohong di dalam kubur, nggak bisa, malaikat nggak bisa dibohongin. Ya. Ini mah gambaran. Ini mah gambaran bahwa mulut kita itu, lidah kita itu, lisan itu banyak bohongnya ketimbang benar. Makanya dikunci. Ya, ketika di alam kubur nanti mulut kita akan dikunci. Yang akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan munkar wa nakir adalah semua anggota badan kita, mata kita, tangan kita, ya, kaki kita, itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Selamat dari pertanyaan, insya Allah, ya, insya Allah akan diberikan keselamatan. Nah, kemudian tidak bisa menjawab, itulah jawabannya. Ya, malaikat jawabannya itu ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang yang mati ketika dia meninggalnya membawa dosa. Ya, membawa dosa. Dari sini, ya, kata Rasulullah, nanti ada di antara umatku yang meninggal kemudian dia merasa takut dengan roman wajahnya itu malaikat jawabannya. Ya. Makanya kan saya kalau mau baca keterangan di kitab lain, ya, itu kedua malaikat yang namanya munkar wa nakir itu akan mempersoalkan mayit itu tergantung amal perbuatannya itu mayit. Ya. Kalau umpama orangnya itu baik, amal kebaikannya banyak, sewaktu dia hidup itu dengan wajah yang indah, ya, dengan wajah tidak menyeramkan, dengan wajah tidak menakutkan. Tapi ketika datangnya itu malaikat munkar wa nakir untuk menanya orang yang mati dengan orang-orang pendosa, ya, dengan orang-orang membawa dosa, kezaliman, kemaksiatan, itu dengan serem lagi, wajahnya dengan serem lagi, ya, gitu. Jadi bagaimana kita, bagaimana pembawaan kita, ya, sebetulnya makanya kan sebetulnya yang kita takutkan itu bukan masalah matinya, bukan, ya, bukan masalah matinya, bukan. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan ini setelahnya kita mati, setelah kita ada di alam kuburnya, ya, itu yang kita takutkan.
Kalau masalah kematian mah mesti ditakutkan, semuanya pasti mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti datang. Yang menjadi pertanyaannya ini, setelah kita matinya itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Ya, karena malam pertamanya orang meninggal itu lebih dasar, lebih takut. Ya, lebih takut. Beda kalau malam pertamanya pengantin baru mah enak aja, tapi malam pertamanya itu ya itu orang yang dikubur itu menyeramkan, ya menyeramkan. Makanya ada anjuran, ya ada anjuran dari baginda Rasulullah ketika kita punya keluarga meninggal, ada anjuran untuk sholat hadiah 2 rakaat. Anjuran, ya, untuk sholat hadiah 2 rakaat dikhususkan untuk orang yang meninggal tersebut. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Banyak. Soal kira-kira niatnya udah berapa bisa? Usolli sunnatan hadiah rakaataini lillahi ta'ala. Saja begitu, ya. Jadi nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal, malam pertamanya tuh, habis maghrib kita bangun lagi, setelah sholat maghrib laksanakan sholat hadiah 2 rakaat. Niatnya tadi, usolli sunnatan hadiah rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca baca ayat kursi dan surat Al-Haqqun. Rakaat kedua baca qul 11 kali. Setelah salam ada doanya, ada. Apa doanya? Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu. Allahumma as-sawabaha ila fulan bin fulan. Keutamanya dalam keterangan, Allah akan mengutus 70 malaikat. 70 malaikat. Satu malaikat akan membawa 70 hidangan. Satu malaikat akan membawa 7 hidangan untuk si mayat tersebut. Ya. Jadi begitu si mayat dalam kubur, wani, ya. Ada hidangan yang datang, ada cahaya yang datang dari siapa ini? Apa dari anaknya, apa dari cucunya, apa dari mantunya, apa dari anak muridnya, ya. Itu akan datang. Jadi itu faedahnya itu, ya. Yang kedua, faedahnya untuk orang yang sholat tersebut tidak akan dicabut ruh dulu oleh Allah. Orang yang suka mendawamkan sholat hadiah sebelum Allah memperlihatkan untuk tempatnya, ya. Itu untuk tempat orang yang tadi yang suka mendawamkan sholat hadiah sebelum dia dicabut ruh sebelum membawa keluar dari jasadnya, Allah akan perlihatkan untuk tempatnya, ya. Surga, ya, surga akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, ini keutamaannya, ya. Makanya itu dianjurkan, ya, kalau umpama ada keluarga kita, ya, orang tua kita, ya, orang-orang yang baiklah di antara kita, ya, itu coba kerjakan sholat hadiah 2 rakaat di malam pertama. Insya Allah, ya, insya Allah itu akan membawa satu kegembiraan kepada orang yang meninggal, ya. Dan kita kembali kepada keterangan ini, di mana tadi kata baginda Rasul, nanti ada salah seorang umatku yang didatangi oleh malaikat Jabaril. Kemudian malaikat tersebut menakutkan kepada salah seorang tersebut. Akhirnya bagaimana kata Nabi? Ya, ja'ahul malaikah yadhuru, akan datang kepada si rojo tersebut, ya, seorang malaikat yang akan
menyelamatkan daripada rasa takut tersebut ya kepada salah seorang tersebut dengan sebab apa? Ini orang waktu hidupnya suka zikir kepada Allah, suka tasbih kepada Allah, suka memuji kepada Allah. Tuh, di sini udah kelihatan ya. Amal Rasulullah udah jelaskan. Jadi kemanfaatan yang kita perbuat sekarang ini nanti mah akan kita harapin ya. Sekarang aja kita nggak butuh karena kita masih banyak teman, masih banyak saudara. Tapi ketika kita dalam kesendirian dan kesunyian kita di alam kubur, tidak ada yang akan bisa menemani kita, tidak akan menyelamatkan kita kecuali kebaikan kita yang kita perbuat selama ini. Saudara mah nganterin umat sampai kuburan doang. Teman kita yang kita cinta, yang kita temenin waktu dia sampai atas doang. Ya. Diri kita yang kita cintai, anak kita yang kita banggakan sampai situ doang. Udah sampai situ mah udah masing-masing. Makanya sebutnya alam barzah, alam pemisah antara dunia sama kubur. Udah pulang, ya kita tinggal sendirian. Ya, betapa sedihnya kalau umpama kita tidak mempunyai amal kebaikan sedikit pun di ketika kita dalam kubur ya, di ketika kita dalam kubur ya, itu makanya perbanyak ya kebaikan apapun walaupun kecil kita yakinkan bahwa itu yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur ya. Kalau umpama kita di dunia mah banyak teman ya, banyak sobat, banyak apa, tidak akan bisa menyelamatkan kita ya, tidak akan bisa menolong kita. Justru yang akan menolong kita nanti di alam kubur adalah kebaikan kita yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Ya, kebaikan yang kita bawa, kebaikan yang kita perbuat akan kita temukan, dan kejelekan yang kita bawa itu pun akan kita temukan ya. Makanya Rasulullah menceritakan jelas-jelas ya, bahwa manfaatnya zikir kita kepada Allah, manfaatnya kita bertasbih kepada Allah, ternyata itu benar-benar akan menemani kita, akan nemenin kita, akan nyelamatin kita nanti dalam kubur ya. Gitu. Ini kita harus yakin ya, harus yakin. Ini bukan cerita hoax, bukan. Ya, cerita nyata ini. Ya, sebab yang menceritakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada sinar iman, tidak ada sinar iman dalam hatinya, ini mah cerita hoax, bohong. Emang siapa orang yang sudah mati menceritakan tentang masalah ini? Ini nih, ya. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak ada sinar-sinar iman dalam hatinya mah nggak bakal yakin, ya, nggak bakal yakin. Ya. Kenapa? Karena kehidupan dunianya sudah menipu daya. Nah ini, ya, kehidupan dunia sudah menjadi tipu daya kepada seseorang, maka dia akan jauh keyakinannya kepada akhirat. Disebutnya penyakit apa tuh? Kata Nabi, wahan. Ya, penyakit wahan, hubbud dunia, cinta kepada dunia, wal siul akhirah, akan melupakan akhirat gitu ya. Ini cerita baginda Rasulullah dalam hadis. Jadi begitu ya. Nah kemudian apalagi kata Nabi, wa ra'aitu rajulan min ummati qad tawassatu malaikatul azab faja'atuhu salatuhu fahalasatu. Nah kemudian Nabi menceritakan lagi nih ya, seseorang daripada umatku akan datang kepada seseorang umatku seorang malaikat yang menakutkan, takut ya, seram, dengan muka seram.
Tapi di ketika datangnya itu pahala sholat yang akan menyelamatkan kepada salah seorang tersebut dari rasa takut malaikat yang mendatangi itu. Ya. Jadi ingat, bentuk-bentuk makhluk Allah yang ada di alam kubur itu sebetulnya bagaimana mengukur amal kebaikan kita yang kita bawa. Nah, kemudian dosa itu akan dibentukkan oleh Allah dengan makhluk yang menyeramkan. Amal kebaikan itu akan dibentukkan oleh Allah dengan makhluk yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan. Jadi di alam kubur itu kalau umpama orang banyak kebaikan mah tenang aja. Ya. Sampai-sampai umpama nunggu hari kiamat itu sebentar. Ya, sebentar. Ya. Kan gitu kata Nabi. Kalau umpama orang membawa amal kebaikan itu ketika meninggal itu menunggu hari kiamat itu laksana pengantin baru. Kagak lama. Ya. Nuh kanaumal aus, tidurlah kamu seperti tidurnya orang yang pengantin baru. Bagaimana sih pengantin baru? Ya. Kalau umpama begitu tidur malam, gak terasa itu, tahu-tahu udah subuh aja. Kan begitu. Saking enaknya itu tidur. Sama, ya. Orang yang meninggal membawa amal kebaikan itu menunggu datangnya hari kiamat itu tidak akan lama, sebentar. Kenapa? Karena senang dengan amal kebaikan yang dia bawa. Makanya kehidupan yang paling lama itu bukan di dunia, bukan. Kehidupan yang paling lama itu adalah di alam barzah. Ya, setelah alam barzah baru alam akhirat. Itu yang paling lama. Ya, seandainya kalau umpama kita nggak punya bekal, masya Allah, ya, nggak punya amal bekal kebaikan kita, menunggu datangnya hari kiamat itu akan lama karena kita nggak punya bekal di alam kubur dengan kebaikan kita. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh baginda Rasul melalui hadis ini, mudah-mudahan ini menjadikan satu ibrah kepada kita, menjadikan satu nasihat kepada kita, ya, agar kita selalu meningkatkan amal kebaikan kita masing-masing. Nggak usah kita mikirin orang lain, nggak usah, ya. Kita ngumpulin dikit-dikit kebaikan untuk sebagai bekal kita nanti di akhirat. Dan juga ingat, jangan sampai kebaikan kita ini yang kita jalankan, jangan sampai habis. Nanti belum kita sampai ke sana habis. Makanya kemarin diceritakan waktu hakim itu, apakah kamu tahu tentang orang yang bangkrut itu, ya kan? Tentang orang muflis itu, tentang orang bangkrut itu, yaitu orang yang punya amal kebaikan di dunia, dibawa ke akhirat ternyata banyak utangnya. Apa utangnya? Karena kita selalu menggunjing orang lain, selalu mitnah orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kekurangan orang lain, itu yang akan menyebabkan hilangnya amal kebaikan yang kita perbuat. Makanya sebaik-baiknya kita itu, ya, kalau umpama kita lagi ngobrol, lagi kumpul, usahakan jangan sampai kita ngomongin kejelekan orang. Sayang, ya, hakikatnya itu. Jadi hakikatnya kalau kita ngomongin kejelekan orang itu sama dengan memindahkan kebaikan orang kepada orang lain. Sayang. Makanya ketika Abu Hanifah, ya, dijelek-jelekin tuh sama seseorang, datanglah muridnya, ya Syekh, sekarang Syekh lagi diomongin nih sama orang. Apa kata Imam Abu Hanifah? Nih bawa makanan, nih bawa minuman, kasih kepada orang yang ngomongin saya. Kebaikan. Artinya apa? Udah dia dapat kebaikan dari orang yang ngomonginnya, kemudian dia dapat pahala dengan sedekah yang dia berikan. Gitu. Kalau kita gitu enggak? Gak gitu, panggil orangnya sini, buat tabuk nih orang ini, gitu kan? Langsung gitu. Siapa sih yang ngomongin? Iya, duitnya ada nih, kasih buat beli rokok, beli kopi, kasih apa dia? Oh, jadi kita dapat dua pahala. Pahalanya kita diomongin, yang kedua pahala kita sedekah kalau kita buat. Nah begitu tuh, ya kan? Ini makanya dari itu mudah-mudahan, ya,
dengan keterangan ini mudah-mudahan kita mendapatkan satu ibrah, mendapatkan satu kita tazkirah, agar kita selalu bisa menjaga amal kebaikan kita, jangan sampai pindah kepada orang lain. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Fatihah, khususkan untuk guru kita almarhum Al-Maghfurah Al-Ustaz Sallallahu Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya, luaskan di alam kuburnya, dan juga mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam Allah min di jannah, taman daripada taman surga Allah. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang lagi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan setelah sehat, mudah-mudahan bisa dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina